Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-9, Yakub sang penipu. Selasa, 24 Mei, sang penipu tertipu. Bacalah Kejadian 29 ayat 1 sampai 30. Bagaimanakah dan mengapakah Tuhan membiarkan penipuan Laban terjadi? Pelajaran apakah yang Yakub pelajari? Hal pertama yang dilihat Yakub ketika dia tiba di tempat tujuan adalah sebuah batu. Mungkin petunjuk yang merujuk kembali ke batu Betel yang menandakan kehadiran Tuhan. Bagaimanapun, batu inilah yang akan memberi Yakub kesempatan untuk berinteraksi dengan Rahel. Ketika Yakub mendengar dari para gembala yang berdiri bahwa Rahel akan datang dengan dombanya untuk memberi minum kawanannya, dia mendesak para gembala untuk menggulingkan batu itu. Mereka menolak, yang memberi Yakub kesempatan untuk melakukannya sendiri dan memperkenalkan dirinya kepada Rahel. Rahel menanggapi dengan berlari kepada keluarganya. Kontak pertama antara Yakub dan Rahel begitu produktif. Yakub cinta kepada Rahel sedemikian rupa sehingga 7 tahun ia bekerja untuk Laban sebagai ganti Rahel seperti beberapa hari saja. Namun setelah 7 tahun ini Yakub tertipu. Pada malam pernikahan, Lea sang kakak perempuan dan bukan Rahel yang ditemukan Yakub di tempat tidurnya. Memanfaatkan kebingungan pesta dan emosi serta kerentanan Yakub yang kuat, Laban berhasil melakukan trik ini. Menariknya, Yakub menggunakan akar kata yang sama untuk menipu, sebagaimana Ishak gunakan untuk mencirikan perilaku Yakub terhadap dirinya dan Esau. Perhatikan bahwa pemikiran yang sama juga tersirat dalam lex talionis atau hukum pembalasan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang memaksa pelaku untuk menyamakan dirinya dengan korbannya sehingga pelaku menghadapi apa yang akan dilakukan korban. Dengan cara yang sama, apa yang dilakukan Yakub kepada orang lain sekarang juga telah dilakukan padanya. Sekarang Yakub mengerti apa artinya menjadi korban penipuan. Ironisnya, Tuhan mengajari Yakub tentang penipuannya sendiri melalui tipu daya Laban. Meskipun Yakub sebagai penipu tahu betul apa arti penipuan, dia terkejut ketika dia menjadi korban penipuan. Karena itu, dia mengajukan pertanyaan, "Apakah yang telah kau perbuat kepada aku ini? Mengapakah engkau menipu aku?" Yang menunjukkan bahwa dia tahu penipuan itu salah. Meskipun Yakub adalah penipu, dia sendiri juga tertipu. Bagaimanakah kita bisa belajar untuk mempercayai Tuhan ketika kita tidak melihat keadilan terjadi? Ketika kita melihat orang yang melakukan kejahatan lolos begitu saja? Atau ketika kita melihat orang yang tidak bersalah menderita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat Kejadian 29 ayat 1 sampai 30, ini merupakan peristiwa ketika Yakub bertemu dengan pamannya Laban dan juga kedua anaknya Lea dan Rahel. Mula-mula Yakub bertemu dengan gembala-gembala dari Haran, lalu dengan Rahel, dan setelah itu dengan Laban. Dan Yakub bisa berkomunikasi dengan mereka mungkin karena ia mempelajari bahasa mereka dari ibunya Ribka. Karena ingat, Laban dan Ribka adalah saudara. Dan kalau kita membaca di dalam ayat 14 sampai 19, di sana merupakan perjanjian yang dibuat antara Yakub dengan Laban. Yakni mula-mula Yakub bekerja tanpa upah selama 1 bulan. Dan ketika Yakub bekerja tanpa upah, Laban juga menjadi sungkan sehingga ia menanyai Yakub tentang apa yang patut menjadi upahnya. Lalu setelah itu Yakub mengajukan usul di dalam ayat 16-18. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yakni Lea tidak berserih matanya dan Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Dan Yakub mencintai Rahel. Karena itu dia mengusulkan untuk biarlah ia bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dan setelah itu Laban menyetujui usul Yakub tersebut. Dan oleh karena cintanya Yakub kepada Rahel, dia menghormati dan menaati perjanjian yang telah dibuat dengan Laban. Dan ia pun bekerja 7 tahun pada Laban untuk mendapatkan Rahel. Dan 7 tahun itu terasa sangatlah singkat oleh karena kegirangan, kebahagiaan yang akan nanti didapatinya ketika dia menikah dengan Rahel. Tetapi sayangnya Laban mengingkari akan perjanjian tersebut. Setelah bekerja selama 7 tahun, maka ketika Yakub menagih janjinya kepada Laban, ia berpura-pura tidak tahu kalau Yakub sudah menyelesaikan akan pekerjaannya selama 7 tahun itu, sehingga Yakub harus menagih janji yang seharusnya otomatis diberikan karena itu merupakan bagian dari perjanjian.
Lalu setelah ditagih, maka Laban mengadakan pesta pernikahan dengan mengundang semua orang. Yakub sangat berbahagia, tetapi kenyataannya Laban memberikan Lea bukan Rahel kepada Yakub. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan seakan-akan membiarkan Yakub tertipu? Allah mau memberikan pelajaran kepada Yakub untuk supaya ia kembali berpikir bagaimana perasaan dari ayahnya Ishak dan kakaknya Esau ketika ia menipu mereka. Setelah peristiwa tersebut, Yakub mengerti apa artinya menjadi korban penipuannya. Di dalam peristiwa ini, Tuhan mengajari Yakub tentang penipuannya sendiri yang telah ia lakukan kepada Ishak ayahnya dan juga Esau kakaknya. Pelajaran bagi kita seberapa banyak janji yang telah kita buat dengan Tuhan yang sering kali kita lalaikan. Bagaimanakah sikap kita terhadap perjanjian tersebut? Apakah seperti Laban atau seperti Yakub? Maukah kita untuk menepati akan janji-janji yang kita telah lakukan dengan Tuhan? Dan maukah kita untuk terus berpegang kepada janji yang telah Allah buat dengan kita manusia di dalam kehidupan kita, dengan kita hidup setia kepada Tuhan? Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terus memegang janji yang Allah telah buat dengan kami manusia untuk kebaikan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.